Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat Jalan Tengah di mana saja berada. Tayangan kita kali ini penting Anda tonton, khususnya bagi penikmat Jalan Tengah yang mau menonton MotoGP. Karena ada beberapa hal yang harus Anda ketahui kalau Anda mau nonton MotoGP. Supaya apa? Supaya tidak kesulitan dan memudahkan Anda untuk sampai di lokasi, mencari bis, mencari tempat duduk dan segala macamnya. Ada beberapa hal yang mau saya jelaskan di sini, walaupun ini terkesan terlambat ya, karena saya memang dari beberapa hari sebelumnya mencoba berkomunikasi dengan orang yang ada kaitannya dengan perhelatan MotoGP ini, baik dinas-dinas maupun orang ITDC. Tetapi sampai tayangan ini muncul atau tayangan ini kita buat, saya belum mendapatkan data dari mereka. Malah kita sempat ajak juga untuk podcast, menanya berbagai hal yang perlu diketahui oleh penonton MotoGP. Juga kita belum berhasil untuk mendatangkan beliau. Hingga beberapa hari ini saya bersama tim Jalan Tengah mencoba mengumpulkan informasi baik dari koran maupun dari medsos. Bahkan alhamdulillah kita berhasil ini mendapatkan contoh tiketnya. Ya. Yang pertama yang perlu saya jelaskan di sini kepada semua penonton bahwa istilah-istilah untuk kelas-kelas tiket. Ada istilah festival, kemudian grandstand reguler, dan grandstand premium. Ini kelas tiket, dan kelas tiket ini semua hari ada. Sebagaimana kita maklum bahwa pelaksanaan MotoGP itu dari tanggal 18 Maret hari Jumat, 18 Maret sampai hari Ahad tanggal 20 Maret. Di semua hari pertama ada kelas tiket festival atau GA singkatannya atau General Admission. Kemudian grandstand reguler. Grandstand reguler pun terdiri dari zona-zona. Kemudian itu grandstand premium. Apa bedanya? Nah, kelas-kelas tiket ini perlu saya jelaskan. Untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, maupun yang membeli tiket untuk 2 hari sekaligus, itu ada kelas tiket festival atau General Admission atau singkatan GA, dari GA. Nah, tiket inilah yang dijual murah. Yang paling murah itu hari pertama, kemudian hari kedua meningkat, itu dari 115, kemudian jadi 287, kemudian di hari ketiga paling mahal, itu 575.000. Ini yang tiket paling murah yang disebut dengan festival atau Grand Admission. Siapa atau tiket ini akan memberikan fasilitas apa kepada penonton MotoGP? Mereka mendapatkan fasilitas hanya masuk, hanya bisa masuk tetapi tidak dapat kursi, tidak ada atap. Itulah makanya mungkin sempat dulu Pak Gubernur bilang bawa tikar atau sentauk sendiri. Tetapi di semua area itu boleh, Anda sudah berada di dalamnya silakan, boleh nonton dari manapun. Yang jelas tidak dapat tempat duduk. Bisa berdiri, duduk, nyantai silakan saja. Nah, kemudian ada istilah tiket itu grandstand reguler. Nah, grandstand reguler ini kalau di hari pertama itu dia 230.000, di hari kedua dia 747.000, kemudian di hari ketiga dia 1.150.000. Ini tiket di hari ketiga. Nah, grandstand reguler ini penonton dapat tempat duduk, tetapi tidak ada atapnya. Nah, itulah yang ada zona-zonanya. Kalau festival tidak ada zona, bebas di mana saja.
Ini yang ada zona-zona. Ada zona C, itu warnanya green atau hijau. Ada zona B, brown. Ada zona E, zona F, zona G, zona H, zona I. Itu ada di tiket Anda nanti terkait dengan zona-zona itu. Inilah pentingnya kita mengetahui tiket kita untuk nanti menggampangkan kita naik bisnya. Nanti terkait dengan bis nanti kami jelaskan setelah ini, setelah tiket. Kemudian ada kelas yang terakhir itu Grandstand Premium. Grandstand Premium ini dapat tempat duduk dan ada atapnya. Nah, ini yang kisaran harganya hari pertama Rp431.250. Kemudian di hari kedua itu Rp1.150.000 dan di hari ketiga Rp1.725.000. Nah, ini untuk yang Grandstand Premium, dapat tempat duduk, tribun dan ada atap. Nah, yang paling istimewa itu nama tiketnya hanya ada di hari ketiga. Dia itu Hospitality Class di hari ketiga. Terdiri dari 2 kelas juga ini Hospitality ini. Yang pertama Royal Box A atau Premier Class. Ini kisaran harga 15 juta. Dan Royal Box B Deluxe Class. Ini kisaran 10 juta. Nah, inilah kelas-kelas tiket. Jadi mau dia namanya festival, mau grand stand, mau dia grandstand reguler, grandstand premium, itu sama mau di hari keberapapun. Nah, yang membedakan itu adalah jenis-jenis tiketnya, bukan harinya. Hari apapun kita bawa tiket itu, ya itulah fasilitas yang kita dapatkan. Tapi selain harga-harga tadi yang saya bacakan itu, menurut informasi ada juga tiket yang mendapatkan diskon. Itu tidak tanggung-tanggung sampai 80%. Informasinya disediakan 10.000 tiket. Siapa dapatkan tiket diskon yang 10.000 tiket ini? Mereka yang menjadi aparat sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan warga Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan KTP NTB. Nah, tentu ini sudah habis mungkin. Nah, informasi-informasi seperti ini seharusnya lebih awal bisa kita sampaikan ke masyarakat, kita sosialisasikan, dan insya Allah MotoGP akan lebih sukses dari sekarang ini. Tapi mudah-mudahan lah di perhelatan berikutnya kita bisa lebih awal memberikan informasi yang penting kepada masyarakat umumnya dan penonton MotoGP pada khususnya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan rundown acara. Bagi Anda yang menonton, kalau sudah tahu tiket, paham Anda akan seperti apa ketika sudah masuk dengan penjelasan tadi, perlu Anda ketahui juga terkait dengan rundown acara. Rundown acara itu terbagi menjadi 3 hari. Di hari pertama dimulai dia jam 9 ya. Itu dimulai jam 9, hari Jumat itu jam 9. Itu isinya ada latihan bebas ya, termasuk mungkin nyari pole position itu ya. Hari Sabtu, hari Jumat itu latihan bebas. Terus pengenalan sirkuit. Ada balap motor ada? Balap motornya enggak ada, cuma latihan bebas. Konser mungkin ada juga ya. Setelah balapan. Ya. Jadi itu. Jadi di hari pertama, kemudian di hari kedua ini penonton di hari kedua. Jadi Anda kalau sudah beli tiket di hari pertama, Anda tidak bisa gunakan dia di hari kedua. Tapi di hari pertama tuh full. Seharian Anda bisa pakai tiket ini karena dia bentuknya gelang. Jadi kalau sudah ada gelang, hari pertama datang ke sirkuit Mandalika kapanpun diterima masuk. Keluar butuh apa, masuk lagi diterima. Tapi hanya 1 hari. Nah, hari besoknya ya beda tiket. Itu tiket hari kedua. Nah, rundown untuk hari kedua itu ada full position ya. Kemudian ada balap motor GP 2, 3 yang seperti itu ya. Ada konser-konser hiburan.
Nah, karena kita ini minim informasi sampai sekarang tidak dapat itu, intinya dari pagi sampai sore malam mungkin ada kegiatan di sana. Nah, kemudian di hari ketiga, nah ini yang puncaknya, maka dia yang paling mahal di sini tiketnya. Ini yang puncak karena di sanalah motor GP yang sesungguhnya, di sana finalnya ya. Kemudian konser-konser band-band ternama di hari ketiga ini. Dan informasinya Presiden Jokowi juga akan nonton di hari ketiga ini. Nah, kemudian terkait dengan rute. Nah, terkait dengan rute itu ada beberapa bis yang disediakan oleh pemerintah dan semuanya gratis. Ingat, semuanya gratis. Tapi Anda harus kenali warna stiker bis, sesuaikan dengan tiket Anda. Supaya apa? Supaya tidak capek nanti. Karena masing-masing bis itu dia akan menurunkan penumpang sesuai dengan warna bisnya, warna stikernya. Sehingga kalau kita seharusnya naik misal bis yang warna merah, tetapi kita naik yang warna biru, bisa jadi kita diturunkan di pintu jauh dari pintu yang seharusnya kita masuk, parkirnya jauh gitu. Nah, jadi pemerintah sudah menyediakan kurang lebih 278 unit bis. Ada 27 bis ukuran besar, 70 bis ukuran medium, dan 181 minibus. Ini dia akan beroperasi dari tanggal 17 sampai 21 Maret. Sekali lagi saya ingatkan, ini gratis bagi yang sudah punya gelang, bagi sudah punya tiket, gratis. Nah, di mana Anda bisa naik bis ini atau kemana dan dari mana bis ini mengantarkan Anda? Dari Pelabuhan Bangsal, Mandalika, Gili Trawangan, pulang pergi dilayani minibus. Kemudian Anda yang datang dari arah Lembar, itu juga ada dilayani oleh minibus. Kemudian dari ex Bandara Selaparang, ada juga di sana dilayani bus, bisa naik dari sana yang memakai bis, dan jenis bisnya medium. Kemudian dari Anda yang datang dari Pelabuhan Gilimas, nah dari yang ex Bandara Selaparang tuh orang dari kota Mataram lah yang mau pergi nonton, mau naik bis, naik bisnya di ex Bandara Selaparang. Kemudian Anda datang dari arah Pelabuhan Gilimas, ini bagi penonton yang dari luar daerah, ya. Ada dilayani juga bis gratis di sana. Kemudian Anda datang dari Bandara Internasional Lombok, itu ada juga dilayani bis menuju Mandalika dan ini bisnya besar. Dan yang terakhir Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur ini ya. Nah, Pelabuhan Kayangan Lombok Timur menuju ke Mandalika juga ada disediakan bis gratis. Pulang pergi ada rutenya dan infonya masing-masing titik ini ada kurang lebih sekitar 3 sampai 5 bis lah gitu ya. Nah, pokok itu dibagi 6, berarti yang 278 kurang lebih dibagi 6 lah, sesuai dengan apa namanya porsinya. Kemudian bagi yang mau naik kendaraan pribadi, nah ini kan sempat bingung juga mungkin. Bagi yang mau naik kendaraan pribadi, bingung naik bis di mana, kalau rumahnya jauh dari tempat naik bis, Anda bisa naik kendaraan pribadi, tetapi ada syaratnya. Yang boleh mendapatkan atau boleh menggunakan kendaraan pribadi ini hanya penonton yang membeli tiket grandstand ya, grandstand reguler maupun grandstand premium ya. Nah, jadi penonton yang ini dia nih. Nah, penonton yang mau pakai kendaraan pribadi, general admission bisa. Bisa. Oh, dapat juga ya. Ini yang festival itu kan? Ya. Terus Grandstand maupun general admission dapat ya. Dapat, Ya. bisa pakai kendaraan pribadi. Ya. Nah, jadi kalau Anda yang mau pakai kendaraan pribadi harus pasang stiker. Dapat stikernya di mana? Nanti di depan hotel Dimek, Lombok Tengah, bekas embarkasi haji ya. Nah, bagi yang mau pakai kendaraan pribadi juga bisa dari sana. Ini mungkin khususnya tamu-tamu luar daerah, kebetulan mungkin dari daerahnya sudah pakai mobil, jangan khawatir, bisa langsung ke sana. Nanti begitu sampai di Bandara Internasional Lombok,
cari di Google Map The Mac, Hotel The Mac. Nanti di depan sana bisa tunjukkan tiket untuk dapat stiker. Karena tanpa stiker nanti tidak bisa masuk. Karena untuk mengamankan ini ada 15 titik penyekatan yang akan dilakukan. Sehingga tidak sembarang orang bisa lalu lalang di sana. Kecuali dia warga. Nah ini terkait dengan rute. Nah adapun terkait dengan warna bis ini ya. Ini untuk bis stiker merah. Itu kendaraan menuju parkir timur untuk penonton dengan tiket grandstand zona A, B, C, dan H. Kemudian bis dengan stiker biru itu kendaraan menuju parkir timur untuk penonton dengan tiket grandstand zona D, E, F, G, dan general admission. Kemudian bus stiker warna hijau kendaraan menuju parkir barat untuk penonton dengan tiket grandstand zona I, J, dan K. Dan kendaraan pribadi wajib memasang stiker, tanpa stiker akan dihentikan di titik penyekatan. Nah itu saja mungkin informasi yang penting yang akan Anda dapatkan. Dan insya Allah nanti dari awal penyampaian saya ini akan ada slide-slide juga akan ditampilkan di sini, map dari sirkuit Mandalika ini. Kalau Anda tiketnya zona I di mana, kemudian kalau Anda zona B di mana, kalau Anda general admission istilahnya, itu yang paling murah lah, mohon maaf. Ini bebas di mana, termasuk di atas bukit nanti bisa menonton di sana. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan ini larangan-larangan ya. Larangan-larangan bagi penonton MotoGP sirkuit Mandalika. Nah, ini alhamdulillah sudah ada rilisnya. Yang pertama yang dibolehkan. Nah, yang dibolehkan itu boleh bawa jas hujan ya. Ya, selain yang biasa kita bawa, maksudnya ini boleh bawa jas hujan. Kemudian yang tidak boleh dibawa drone, tidak boleh bawa video video kamera ya. Ya, tidak boleh bawa video. Kemudian tidak boleh bawa ransel atau tas besar, tidak boleh. Kemudian tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Kemudian tidak boleh bawa tongkat selfie dan benda besi lainnya. Kalau yang itu mungkin tidak terlalu aneh ya. Yang menurut saya aneh ini tidak boleh bawa payung ya. Orang yang di general admission itu kan panasan, tapi tidak boleh bawa payung ya. Nah, jadi siap-siap lah Anda pakai topi, tapi topinya yang besar itu, seperti payung jadinya ya. Kemudian tidak boleh bawa wadah kaca, tidak boleh bawa laser, tidak boleh bawa poster, bendera, spanduk, tidak boleh bawa pistol, tidak boleh bawa minuman beralkohol, narkoba, tidak boleh bawa trompet atau yang bikin bising, tidak boleh bawa korek api atau benda yang mudah terbakar. Dan alhamdulillah ini yang kita senang, kalau saya pribadi ini tidak boleh merokok. Jadi menonton, saya nonton MotoGP tidak boleh merokok. Kalau ini ya senang saya dengarnya ini, karena saya juga kurang senang kalau ada orang merokok. Nah kemudian terkait dengan schedule juga insya Allah nanti akan ada di slide ini kita tampilkan. Mungkin itu sajalah informasi yang bisa kami sampaikan kepada para penikmat Jalan Tengah yang sudah memastikan dirinya akan menonton MotoGP hari pertama, hari kedua maupun hari ketiga. Jika dianggap kurang atau terlambat informasi ini, kami mohon maaf. Sudah dari seminggu yang lalu kami berusaha untuk memberikan informasi kepada penikmat Jalan Tengah, khususnya penonton MotoGP, tapi kami masih kurang akses untuk hal itu. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq laqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.